Baik, selamat pagi, siang, ataupun malam di mana Bapak pengampu, Bapak petugas ataupun teman-teman yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya dan juga teman-teman kelompok saya untuk mempresentasikan hasil analisis kami, yang mana yaitu yang memiliki judul menganalisis serta membandingkan pengisian sel baterai rangkaian sederhana menggunakan metode analitik dan metode numerik Euler. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama itu ada Muhammad Dafasid Umbara, yang kedua ada Sulistyo Rehan Wijaya, yaitu saya sendiri, yang ketiga yaitu Muhammad Nurrohim, yang keempat Rido Saputra, dan yang ketiga yaitu Adam Rizky. Untuk itu, ini terdapat daftar isi di mana Bapak ataupun teman-teman dapat membacanya, di mana di sini ada 10 topik yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu mengenai tujuan. Untuk tujuannya analisis ini adalah untuk memahami perilaku pengisian baterai secara teori dan komputasi. Metode analitik memberikan solusi eksak tentang laju pengisian dan respons sistem. Sedangkan metode numerik Euler digunakan sebagai solusi analitik untuk yang sulit diperoleh. Dengan membandingkan keduanya, dapat dinilai akurasi kestabilan dan besar error numerik dan dari metode Euler. Untuk selanjutnya itu ada metode analitik. Metode analitik adalah cara menyelesaikan suatu permasalahan atau persamaan dengan menggunakan pendekatan matematis yang menghasilkan solusi secara langsung dan eksas. Dalam metode ini, masalah diuraikan menjadi bentuk persamaan, kemudian diselesaikan menggunakan aturan matematika seperti aljabar, kalkulus, turunan atau integral, hingga diperoleh rumus atau bentuk solusi yang pas. Oke, next. Selanjutnya itu ada metode numerik Euler. Metode numerik Euler adalah salah satu teknik paling sederhana dalam analisis numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial secara pendekatan aproksimasi. Metode ini bekerja dengan cara menghitung nilai berikutnya dari suatu fungsi sederhana, nilai sekarang, dan kemiringan pada titik tersebut. Oke, selanjutnya yang kami bahas ini ada studi kasus. Yang pertama itu sebuah baterai sedang diisi melalui sebuah rangkaian sederhana yang terdiri dari resistor dan kapasitor. Jika diketahui fungsi di bawah untuk mencari tegangan baterai pada waktu tertentu, Vt sama dengan Vs 1 dikurangan E min T per T. Dengan R yaitu resistor sama dengan 1000 ohm, C-nya kapasitornya sama dengan 0,01 dan Vs sama dengan 5 volt. Dan V0-nya sama dengan 0, H1 sama dengan 1 second. Tentukan tegangan pada detik ke-5. Oke, selanjutnya yaitu adalah solusi analitik. Substitusikan nilai yang sudah ada ke dalam fungsi. Fungsi yang pertama yaitu Vt sama dengan Vs. 1 dikurangin E pangkat T per T. Yang pertama, T sama dengan 0. V0 sama dengan 5 buka kurung 1 dikurangin E pangkat min 0 per 10. Didapatkan hasil sama dengan 0. Untuk percobaan yang kedua, T sama dengan 1, yaitu V1 sama dengan 5, 1 dikurang E pangkat min 1 per 10. Didapatkan hasil 0,4758. Untuk T2, yaitu V2 sama dengan 5, 1 dikurangin E pangkat min 2 per 10, didapatkan hasil 0,9063. Untuk T sama dengan 3, V3 sama dengan 5, 1 dikurangin E min 3 per 10, didapatkan hasil 1,2959. Untuk T sama dengan 4, V4 sama dengan 5, 1 dikurangin E pangkat min 4 per 10. Didapatkan hasil 1,6484. Untuk T sama dengan 5, V5 sama dengan 5, 1 dikurangin E dikurang pangkat min 5 per 10, didapatkan hasil 1,9673. Solusi numerik. Untuk mencari penyelesaian dengan menggunakan metode numerik Euler, kita harus menurunkan persamaan yang sudah ada dan dimasukkan ke dalam persamaan Euler.
persamaan yaitu VT sama dengan VS dikali 1 min E pangkat min T per tau. Maka dipecah menjadi VT sama dengan VS min VS dikali E pangkat min T per tau. Maka diturunkan menjadi dV per dt sama dengan D per dt kali VS ditambah D per dt dikali min VS dikali E pangkat min T per tau. Karena VS merupakan konstanta, maka dV per dt sama dengan 0 dikurang VS dt dikali E pangkat min dt per tau. Maka dihasilkan dV per dt sama dengan VS per tau kali E pangkat min T per tau. Maka dicari perubahan bentuk VT sama dengan VS dikali 1 min E pangkat min T per tau menjadi E pangkat min T per tau. Maka VT sama dengan VS dikali 1 min E pangkat min T per tau. Maka dihasilkan E pangkat min T per tau sama dengan 1 dikurang VT per VS. Selanjutnya substitusikan nilai E pangkat min T per tau ke dV per dt. Maka didapatkan hasil dV per dt sama dengan VS dikurang VT per tau. Selanjutnya substitusikan ke dalam persamaan Euler, yang dimana persamaannya yaitu YN plus 1 sama dengan YN plus H kali F XN YN, yang dimana F XN YN itu dapat diturunkan menjadi DY per DX, yang dimana sama dengan DF per DT. Maka hasil yang didapatkan yaitu VN ditambah 1 sama dengan VN ditambah H per tau dikali VS dikurang VN. Maka inilah rumus yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perhitungan numerik. Substitusikan nilai yang ada ke dalam rumus. Dengan T sama dengan N, maka V0 sama dengan 0. N sama dengan 0, maka V0 ditambah 1 sama dengan V0 ditambah 1 per 10 kali 5 kurang V0. Maka V1 sama dengan 0,5. N sama dengan 1, maka V2 sama dengan 0,95. N sama dengan 2, maka V3 sama dengan 1,355. N sama dengan 3, maka V4 sama dengan 1,7195. N sama dengan 4, maka V5 sama dengan 2,04755. Oke, selanjutnya yaitu grafik. Dari solusi analitik dan solusi numerik, didapatkan grafik perbandingan hasil analitik dan numerik. Di sini dapat kita lihat, semakin banyaknya percobaan, maka semakin tinggi juga nilai yang didapatkan. Di sini ada tabel dari perbandingan yang sudah tadi teman-teman bacakan ya. Di sini ada analitik atau VT, ada numerik atau VN, ada error absolut juga, dan error. Lalu kita ke kesimpulan. Perhitungan analitik adalah standar emas untuk memvalidasi dan memahami dasar suatu fenomena, memberikan wawasan teoritis yang mendalam. Namun di bidang teknik dan sains modern, perhitungan numerik adalah alat yang dominan dan penting karena kemampuannya untuk menangani kompleksitas dunia nyata yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Kedua metode ini saling melengkapi, di mana solusi analitik sering digunakan sebagai solusi pengujian atau benchmark untuk memverifikasi akurasi dan stabilitas metode numerik. Yang pertama ada akurasi versus ketersediaan solusi. Perhitungan analitik memberikan solusi yang tepat atau exact dan sempurna secara matematis. Namun solusi analitik tidak selalu dapat ditemukan untuk persamaan diferensial, model nirlini yang rumit, atau sistem dengan geometris kompleks. Perhitungan numerik selalu menghasilkan solusi, meskipun berupa aproksimasi. Pendekatan ini menjadi sangat penting ketika metode analitik gagal. Yang kedua, peran komputer. Perhitungan analitik sering dilakukan secara manual atau menggunakan perangkat lunak aljabar simbolis. Perhitungan numerik mutlak bergantung pada komputer untuk melakukan jutaan operasi matematika yang diperlukan oleh algoritma. Misalnya integrasi numerik, metode beda hingga, atau metode elemen hingga. Yang ketiga atau yang terakhir ada sumber kesalahan. Kesalahan pembulatan atau round of error terjadi pada kedua metode ketika menggunakan komputer karena keterbatasan representasi bilangan atau presisi pada memori komputer, misalnya mempresentasikan file.
Baik, untuk Bapak ataupun teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.